Jadi teman-teman, saya minta maaf keadaannya Murni masih di ruang privat. Jadi dia sendiri di situ, dia di ruangan itu. Saya minta maaf, saya nggak bisa ambil video ataupun foto dia, karena seperti yang saya katakan, Bu, di sini saya bukan jual air mata ataupun jual aib atau apapun, tapi saya tidak ingin keluarganya kaget atau seperti apa. Dan Murni cuma netesin air mata saat saya besuk tadi. Dia dengar suara saya, tapi dia tidak mampu berucap. Saya pegang tangannya, ada gerakan di tangannya, cuman seperti ini aja, nggak lebih dari itu. Saya ucapkan terima kasih buat Sultannya Indonesia, buat Cici, terima kasih yang sudah menyisihkan sedikit hartanya buat Murni. Untuk sementara saya pegang dulu ya. Dan buat kawan-kawan yang sudah menyisihkan sedikit hartanya buat Murni, kita tunggu perkembangannya, berapa banyak yang bisa didapatkan oleh Murni. Jadi saya secara pribadi sangat berterima kasih sekali buat teman-teman yang menyisakan sedikit hartanya buat Murni ya, Murni Lampung ya Mbak ya. Jadi terima kasih sekali. Nanti saya akan jadikan satu, berapa banyak akhirnya kita akan jadi satu buat Murni. Saya katakan sama Murni banyak pundi-pundi uang yang bisa terkumpulkan untuk kamu, Dok, dan uang itu saya yang pegang. Saya bilang seperti itu sama Murni, bantu doa aja, jika bisa Miss Yuni bisa mengumpulkan uang buat kamu 30 juta ke atas, agar bisa kamu simpan Murni ya. Untuk sementara ini memang jumlahnya belum banyak ya, tapi karena disoi sama sultannya Cindo, itu akan menjadi lebih banyak. Dan saya juga sampaikan sama Murni nggak bisa ngomong apa-apa ya. Murni cuman netesin ini aja, ilunya itu cuman dress. Saya bilang sama Murni, kamu nggak usah mikirin tentang rumahmu, ada sumbangan buat kamu untuk dirimu. Jadi saya ngomong seperti itu sama Murni. Dan air mata Murni netes ya Mbak ya. Saya nggak bisa ngomong ya. Air matanya Murni kayak gerodos gitu loh. Makanya buat teman-teman yang saat ini sedang sehat, jaga kesehatanmu, karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Saya cuman ingin berdoa buat kalian yang terbaik aja. Setelah saya membesuk Murni, karena ternyata di nomor 1 itu ada tulisannya Mas Aris. Sebenarnya saya nggak tahu Mas Aris posisi di sana. Saya dapat informasi dari kalian kalau Mas Aris ada di sana. Saya masuk ke ruangan Mas Aris, dan di situ saya melihat bahwa Mas Aris ngelihat saya dalam bahasa Indonesia, air matanya jatuh lagi Mbak. Jadi kan tadi saya ke tempatnya Mbak Solikem ya, Mbak Solikem masih posisi makan, keadaannya masih lebih baik dibandingkan dengan Mas Aris dan Murni yang ada di Kongwayiyun ya. Saat saya melihat Mas Aris itu pegang tangan saya kuat banget, padahal seluruh tubuhnya nggak bisa gerak, tapi dia itu gini Mbak, tek gitu. Jadi di tembok itu, di tangannya itu diketukin gini Mas Aris. Jadi Mas Aris itu ada sinyal, maksudnya dia ngerespon saya. Saya langsung telepon Mas Slamet, Mas Dermawan juga. Dia tuh kayak seneng banget saat saya pamitan mau pulang, dipegang tangan saya Mbak. Tangan kanannya yang sehat, tangan kirinya nggak bisa gerak. Jadi tangan saya tuh dipegang gini sama Mas Aris. Dia cuman pingin bilang kayak jangan tinggalin saya sendiri gitu loh. Jadi dia cuman matanya aja yang gerak. Dia pingin ngomong banyak ya, Mas Aris pingin ngomong banyak, tapi dia tidak mampu untuk berbicara. Saya sangat drop banget ya, jujur melihat kedua orang ini
Jadi kayaknya ada di kepala mereka, itu karena kepala semua ya. Sepertinya ada virus, ada cairan. Jadi ini punyanya Mas Aris itu ininya nggak ada tulangnya sudah. Ini ya yang ini itu nggak ada. Ini habis dioperasi, diambil yang ini. Begitu juga dengan Murni. Saya melihat mereka itu sama saya melihat Mbak Lilis. Tapi saya yakin mereka berdua bisa sembuh. Saya yakin banget mereka berdua bisa sembuh. Mbak Lilis yang selama ini dia tidak terawat ya di Malaysia, bisa dibilang tidak terawat ya di awalnya ya. Akhirnya bisa ketemu dengan Mbak Farah. Itu bisa diangkat penyakitnya dan sampai pulang Indonesia. Karena saya yakin dan percaya buat Mbak Murni juga Mas Aris itu bantu doa saja untuk bisa disembuhkan ya. Saya nggak bisa ngomong ya Mbak ya. Di negeri orang terkapar di perjuangan bukan karena mereka ingin menyerah ya, tapi keadaan yang memaksa mereka berjuang. Saya nggak bisa ngomong ya. Betul, Mas Aris itu ABK yang dari Taiwan. Matanya yang sini juga dioperasi ya. Matanya sini dioperasi, jadi sebenarnya Mas Aris itu butuh orang. Mungkin saya minggu depan lagi akan ke sana. Saya akan bawa anduk untuk ngelap tubuhnya karena tubuhnya mungkin gatel ya, karena kering banget ya Mbak ya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Mereka ini berjuang sampai titik darah penghabisan mereka gitu loh untuk berjuang di luar negeri. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa ya Mbak ya. Saya hanya merasakan pedih banget, sedih banget gitu loh. Karena itu saya nggak bisa ngomong apa-apa. Dan kemarin ada yang nanyain tentang jaket ini karena saya postingannya nggak jelas. Kan saya bilang nih, ya seperti itulah Mbak gunanya kalau kalian beli jaket ini. Kalau kalian beli jaket ini, sebagian dari uang ini adalah untuk membantu teman-teman kalian yang di luar sana, membantu takziah mereka, membantu membelikan obat atau membantu membelikan anduk mereka, atau sekedar untuk memberikan mereka semangat gitu loh. Jadi saya cuma ingin bilang sama teman-teman bahwa saya tuh nggak tahu harus ngomong apa ya. Saya kadang-kadang bingung ya, karena banyaknya masalah yang saya lihat sendiri yang dihadapi oleh para pejuang devisa. Saya lihat sendiri di lapangan, bukan katanya. Jadi saya datang sendiri, saya ngelihat sendiri sebuah perjuangan sampai berakhir di rumah sakit itu sungguh sangat itu ya, menyakitkan sekali. Itu bukan perjuangan untuk keluarga lagi ya, tapi berjuang untuk nyawanya sendiri aja mereka sudah tidak mampu lagi gitu. Dan mereka tidak menginginkan semua ini, mereka tidak mengharapkan semua ini, mereka tidak ngarepin semua ini. Tidak ada seorang pun yang mengharapkan semua ini. Jadi buat teman-teman, jika kalian tahu betapa beratnya fight bersama penyakit itu, saya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Ini masih ada lagi temanmu yang ada di Songsoi, itu posisi juga masih sakit. Berat ya Mbak ya, berat ya.
Oh, jaketnya bisa dikirim Taiwan atau mana? Bisa sih, Samen ngomong sama Weni Mbak, Samen inboxkan sama Weni, biar Weni nanti yang membantu saya, karena saya kan nggak bisa ngurusin semuanya ya teman-teman ya. Jadi jadi sebenarnya kan saya ingin memproduksi banyak barang, terus hasil dari labanya tersebut membantu teman yang lain gitu loh. Kalau kalian selalu memberi dengan gratisan juga, saya tuh ngerasa bahwa nggak enak gitu loh, karena memang ada beberapa orang yang tiba-tiba ninggalin uang 1.000 loh Mbak. Saya nggak bercanda. Untuk Singapura mungkin saya akan buatkan lagi ya Mbak ya, ini Singapura nggak cocok kayaknya, karena ini panas, ini khusus buat Hong Kong musim dingin atau yang pakai AC, atau Taiwan saja. Tapi kalau Singapura nanti saya akan minta untuk buatkan yang tipis saja ya, saya minta buatkan yang tipis Singapura ya. Jadi nanti Singapura atau tempat-tempat lain nanti saya akan infokan ya. Jadi yang penting jaga kesehatan ya teman-teman ya. Di sini saya bukan promosi jaketnya dulu, saya cuma ingin promosi jaga kesehatan. Apa yang disampaikan oleh Belgia itu benar. Karena mungkin kalian sering lihat konten saya kok sakit terus. Perih loh Mbak, di hati itu pedih banget. Saat mendengar kabar ada yang sakit ataupun ada yang terkapar seperti itu, saya nggak tahu harus ya nelongso banget, luka banget, sedih banget pastinya. Recording stopped. Recording in progress. Jadi ya, jaga kesehatan kalian di negeri orang, bener, jaga kesehatan kalian negeri orang, baik secara fisik maupun mental. Jaga fisik kalian dan mental kalian, khususnya ojo mikir kebanteran, ojo mikir utang kebanteran. Jadi saya pesan satu aja, jangan terlalu arogan dan brutal di media sosial. Jangan terlalu arogan dan brutal di media sosial. Jika pikiran kalian sudah capek, hati kalian sudah capek, istirahatlah. Istirahat. Jika kalian sudah capek, istirahat. Jangan memaksakan diri. Ingat, kalau kalian sudah capek, sudah lelah, istirahat. Taruh HP-mu. Jangan bertengkar di media sosial. Jangan bertengkar di media sosial. Ini benar, saya minta maaf. Tolong banget. Karena kalian tidak ada jaminan, habis komen yang jelek-jelek, habis menghina orang, kalian masih tetap sehat. Ini pesan saya ya. Jangan gampang kebakaran. Jangan mudah terbakar, jangan mudah emosi. Alah Miss Yuni ngomongi wong, Miss Yuni dewe emosian. Saya bukan emosi Mbak, saya intonasi saya kayak gini. Saya itu bukan marah, bukan saya bertengkar Mbak. Saya nggak ada niatan untuk bertengkar dengan kalian. Intonasi saya mungkin seperti itu. Jadi saya nggak marah, saya tuh nggak ada marah. Saya sekali lagi saya nggak marah dengan siapapun. Jadi jangan salah sangka bahwa saya itu marah sama kalian. Saya tuh nggak ada marah sama kalian. Bisa dipahami ya, bahwa saya tidak marah dengan siapapun. Mungkin ini intonasi saya, tapi saya nggak ada marah dengan siapapun. Bisa dipahami ya Mbak ya. Saya tidak memarah siapapun. Bukan hak saya untuk memarahin siapapun. Bisa difahami ya teman-teman ya. Halo. Kenapa Mbak? Recording stopped. Suaramu jelas, kenapa Mbak? Ada apa? Gini Miss, aku kan kemarin ke kantor berapa minggu yang lalu itu loh Miss. Kan katanya Koko suruh ke situ lagi, cuman kan aku kan disuruh nambah kontrak di sini. Aku itu nggak mau, aku tuh alasannya itu pulang. Aku alasannya pulang Indonesia. Nah, terus aku kan mau ke Koko ya Miss ya. Nanti bulan 9 itu kan aku mau ke Koko. Terus maksudnya aku kalau itu ya Miss, aku itu dibeliin tiket sama majikan, tapi aku nggak pulang Indonesia, itu kira-kira itu aku dapat masalah nggak Miss? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mbak. Hah? Nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa.
Soalnya kan aku kan nggak mau nambah di sini. Aku kan maunya kan cari majikan. Aku kan udah ke Koko kemarin. Nggak apa-apa sayang. Beberapa minggu yang lalu lah. Nggak apa-apa sayang. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, boleh. Maksudnya kan nanti sama agentku kan aku suruh nambah, tapi kan aku yang nggak mau gitu. Aku yang nggak mau di sini tuh aku. Ya udah nggak apa-apa, cuman hati-hati ya. Kalau nggak mau nambah renew, takutnya kamu diintermini tiba-tiba. Makanya itu Miss, makanya aku kan mau ngomongnya itu kan aku pulang Indonesia gitu loh Miss, maksudnya. Kan masih lama. Mereka itu kan tanya aku suruh renew, kamu mau renew enggak? Aku kan selalu dengerin Miss Yuni, takutnya nanti aku finish kurang berapa bulan terus aku dikeluarin tuh, takutnya begitu Miss, karena aku selalu dengerin Miss Yuni. Iya, yang penting hati-hati aja, kerja yang baik, jangan pokcoy, jangan sok-sokan. Enggak Miss, aku alhamdulillah aku nggak pernah pokcoy, nggak pernah alhamdulillah. Makanya mereka kan sukanya sama aku nggak pernah pokcoy, aku selalu nurut gitu loh. Tapi kan aku emang nggak suka di sini, cuman kan aku nggak ngomong. Aku kan ngomongnya aku suruh pulang sama anakku. Anakku udah gede, aku kan ngomongnya gitu. Tapi aku kan ngomong sama agent begitu, takutnya nanti aku kan ngomong aku nggak mau, takutnya nanti aku dikeluarin gitu loh Miss. Aku tuh takut. Makanya kerja yang baik walaupun sudah hampir finish nggak boleh ngelawan mereka ya. Bukan kita takut, tapi karena takut visamu habis. Enggak Miss, alhamdulillah aku di sini hampir 2 tahun nggak pernah sekalipun aku pokcoy. Aku yang dulu 6 tahun lebih juga nggak pernah pokcoy. Alhamdulillah Miss. Oke, siap. Selalu dapat repot baik maksudnya. Oke, ya wes. Makanya kan aku tak nggak tunggu di sini tuh. Ya wes, aku tunggu ya. Tapi aku nggak kena masalah kan ya Miss ya, maksudnya kalau aku beliin tiket tapi aku nggak pulang Indonesia gitu loh. Iya, nggak ada masalah sayang. Takutnya nanti kalau aku nggak pulang nanti aku dilaporin imigrasi. Nggak ada. Iya. Makasih Miss ya. Terima kasih. Udah ngomong sama Koko. Oke, siap. Di situ. Oke, terima kasih. Oke, papa. Halo. Halo. Kenapa Mbak? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Mbak? Ini ya. Saya sendiri. Kenapa sayang? Ya, aku mau minta tolong ini sama ini. Nggak dengar suaramu Mbak. Jangan pakai handfree sayang. Sebentar aku lagi cari ini yang positif, Halo.